nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun sholatut tatawwu'i, bab tentang sholat sunat. Tatawwu' arti asalnya sukarela, karena memang sunat ini tidak wajib, sukarela tambahan. Istilah lainnya mandub. Mandub itu dianjurkan. Kalau istilah sunnah, sunnah itu jalan kebiasaan, tradisi yang dibiasakan oleh Rasul. Istilah lainnya mustahab. Mustahab itu dicintai, dari hubun, dianjurkan. Dasar pembagian sholat wajib dan sholat sunat di hadis yang terkenal, orang Arab gunung datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, madza faradallahu alayya minas sholah, sholat apa yang diwajibkan untukku? Kata Nabi, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, selebihnya illa an tatawwa'a syai'an. Tatawwa' itu sukarela. Lalu tanya kewajiban saum, jawaban Nabi, siyamu Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Saum Ramadan, selebihnya saum-saum lainnya adalah sukarela atau sunat. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram nomor 373, an Rabi'ah ibni Malikin al-Aslami radhiyallahu an qala lian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian perkakas, ya, atau bagian dapur yang menyiapkan air buat Nabi, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan Nabi pembantunya cukup banyak. Bukan Nabi mempekerjakan pembantu, cuma pembantunya saja yang ingin membantu Nabi. Di antaranya ulama Al-Quran jadi pembantu Nabi, Ibnu Mas'ud, ya. Menaya nama Profesor Pakure Shihab itu jadi pembantu Nabi. Ibnu Mas'ud itu bahkan disangka oleh orang-orang yang baru masuk Islam adik Nabi. Kenapa? Karena kemana-mana nempel dan mirip dengan Nabi, ya. Akhlaknya, kebiasaannya. Beliau juga bagian urusan-urusan internal, ya. Nanti kan ada yang bagian khusus ngurus kudanya, ngurus ontakna, mun ana bagian permontirannya, perbengkelanna gitu. Nah, Rabi'ah ini selalu menyediakan air buat Nabi. Air untuk mandi, untuk wudu. Terenyuh Nabi dengan pengabdiannya, maka Nabi SAW berkata kepada Rabi'ah, sal, silakan minta, kamu mau apa? Wah, mun urang digitukeunnya hayang kawin deui cenah urang gitu. Beda ya, Nabi beda dan bapak-bapak. Sahabat enggak matre. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin tetap menemani Anda di surga tuh. Jadi enggak matre, ya, apalagi orientasi syahwat. Faqala, Nabi nantang, au ghairu dzalik, ada selain itu enggak? Enggak, huwa dzaka, cukup itu.
Saya bukan hanya ingin menemani Anda di dunia saja, tapi juga nanti di surga. Qala, Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bantulah aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat, karena sujud itu di dalam sholat. Meski nyambung dengan yang kemarin, bisa juga sujud tilawah, bisa juga sujud syukur, asal ulah sujud sahwi. Bahaya sujud sahwi, mau sholat tuluy-tuluyan lupa. Sujud di sini adalah sholat sunat, karena sholat wajib sudah terbatas, nggak boleh diperbanyak sujudnya. Memperbanyak sujud dalam sholat wajib bid'ah. Yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunat. Ini sering saya tulis dalam konteks cinta Nabi. Kita cinta Nabi bukan hanya membaca sirahnya, berdendang manakibnya, tapi yang paling pokok adalah bagaimana sholat-sholat sunat kita, ya, apakah sudah selevel dengan Nabi SAW atau tidak. Bukti cinta Nabi itu diantaranya adalah sholat sunat yang minimal mendekati lah, dai menyamai mahese, mendekati sholat sunat Nabi SAW. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Maksud hafal itu yang dirutinkan. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sesudah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat ba'da maghrib di rumahnya. Dan Ibnu Umar pun mengamalkannya demikian. Jadi kalau ba'da maghrib mah di rumah. Kenapa? Karena Nabi juga di rumah. Ibnu Umar itu kan ta'assi, ya, fotokopian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat ba'da isya di rumahnya. Ibnu Umar pun di rumahnya. Tapi sahabat lain banyak yang di masjid dan Nabi tidak melarang, itu teknis saja. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat qabla subuh. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahuma wa rakaataini ba'dal jumu'ah fi baitihi, 2 rakaat ba'da Jumat di rumahnya. Nabi SAW tidak menekankan lewat sabdanya ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da Jumat di rumah, karena memang pasti memberatkan. Nabi di rumah karena kebetulan rumahnya nempel. Akhirnya bapak-bapak ke rumah, wah pabaliut ke panggil jeung incu ngajak jajan, wah Tapi kalau mau diamalkan silakan. Dulu saya ketika masih anak 1, ya, selalu begitu. Awal-awal nikah, bujangan, sholat ba'da maghrib, ba'da isya itu di rumah. Tambah 2, tambah 3, ayeuna 5, wah balik ka imah teh lieur. Kararaneng pebalatak. Ini tidak nyaman, jadi di masjid weh. Nah, ini yang sering disebut rawatib, ya. Rawatib itu maknanya 2, tetap rutin, siga rotibah, ya, disebut rotibah teh kan gaji tetap, gaji pokok. Tapi bari ditaikeun mama enggak, Pak? Rotibah itu, atau rotibah itu artinya berurutan, ya, karena sholat ini berurutan dengan sholat wajib, bisa qobla bisa ba'da. Kemudian wali muslimin, dalam riwayat Muslim, kana idza tala'al fajru,
Nabi apabila terbit fajar la yusolli illa raq'ataini khafifataini. Nabi tidak sholat apapun kecuali 2 rakaat yang ringan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW melarang, ini sudah kita bahas dulu di bab waktu sholat. La sholata ba'dal fajri illa sajadataini. Tidak ada sholat sesudah terbit fajar, sesudah dan subuh, kecuali 2 rakaat. La sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atayil fajri. Tidak ada sholat sesudah terbit fajar, sesudah dan subuh, kecuali 2 rakaat fajar saja. Ini nanti ada banyak athar dari sahabat tabi'in. Sa'id bin al-Musayyab melarang satu orang jamaah yang sholat 2 kali ba'da adzan subuh teh. Lalu dia protes, kenapa Anda melarang saya sholat? Masa sholat dilarang? Saya melarang Anda karena Anda menyalahi sunnah. Gitu jawabannya. Dalam riwayat lain redaksinya, kenapa Anda menyalahkan saya dalam amal soleh, dalam kebaikan? Sholat cenah teu meunang 2 kali. Kata Sa'id bin al-Musayyab, saya menyalahkan Anda karena menyalahi sunnah. Jadi ketika Sa'id bin al-Musayyab itu ulama tabi'in senior ya, lahirnya 2 tahun sesudah Nabi wafat. Jadi beliau duduk menunggu, lalu kemudian orang itu terus sholat. Sa'id bin al-Musayyab menegurnya, nggak boleh. Ba'da subuh itu sholatnya cukup 1 kali saja, 2 rakaat subuh. Jadi kalau bagi bapak-bapak yang mau 2 kali, jawabannya ya seperti tadi, sebaiknya tidak. Ari doraka mah henteunya da henteu sampai haram, tapi makruh. Cuma memang khusus di masjid ini ya, karena saya melihat sampai 10 menit ya, daripada ngulang, bagi saya pribadi sholat qobliyah subuhnya ya sesuai menitnya ya, itu biasanya 4 halaman ya, untuk sholat 10 menit itu. Tapi di masjid saya yang gak ada jam sampai 10 menit sesudah adzan begini, standarnya standar seperti yang diajarkan Nabi nanti, kuliah dan kulhu ya, sampai kata Aisyah, hari Nabi baca Al-Fatihah tidak. Saya sama di masjid sebelah sana, Pak Haji atuh centong 10 menit, kesel kita ngantos sana. Usah cenah kantos di 5 menit keun, para rotes jamaah. Oh, berarti tukang kabareurangan nunggu. Kalau boleh usul ya, jadi jangan terlalu lama karena qobliyah subuh itu sebentar. Ya, jadi langsung sholat subuhnya diawalkan sebagaimana sudah dibahas, asbihu bis subhi, itu subuhnya ketika gelap dan beres sampai terang ya, jadi lebih besar pahalanya itu sejak awal kemudian beres terang. Sholatnya yang panjang ya, bukan qobliyah subuhnya yang panjang. Kalau boleh usul, kalaupun tidak ya nggak apa-apa ya, tergantung musyawarah. Mungkin di sini ada yang terlalu jauh atau gimana, manggalah sama kebijakan ketua DKM, saya pun ikut. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dzuhri wa raq'ataini qabla al-ghadah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini nanti ulama mengompromikannya, kalau di masjid sebagaimana informasi Ibnu Umar 2 rakaat, kalau di rumah sebagaimana informasi Aisyah 4 rakaat. Tapi yang paling pas boleh 4, boleh 2. Kan di sini nggak disebutkan di rumah di masjidnya.
Sepengetahuan Aisyah, Nabi itu merutinkan 4 rakaat qobla duhur. Sepengetahuan Ibnu Umar, yang Nabi rutinkan 2 rakaat qobla duhur. Ini jadi catatan buat kita bapak-bapak, ibu-ibu. Informasi dari sahabat itu kalau ada perbedaan berarti jangan dianggap utuh. Jangan dianggap utuh. Seolah-olah segitu-gitunya, jangan. Ya, contoh tadi kata Ibnu Umar, Nabi merutinkan 2 rakaat qobla duhur, nggak ada 4 rakaat. Tapi kata Aisyah, Nabi nggak pernah meninggalkan 4 rakaat qobla duhur. Jadi informasi dari Ibnu Umar jangan dianggap utuh segitu-gitunya, final jangan. Aisyah juga jangan dianggap final segitu-gitunya, tapi saling mengisi. Ya. Termasuk dalam hal waktu. Apakah rawatib itu cuma 5? Qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Padahal di hadis yang lain kata Nabi, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman syaa. Sampai 3 kali. Di antara 2 adzan salat, di antara 2 adzan salat, di antara 2 adzan salat, bagi yang mau. Bagi yang mau itu berarti tidak wajib. 2 adzan itu para ulama sepakat, adzan dan qomat. Jadi bukan hanya qobla duhur, qobla subuh, tapi juga qobla asar ada, qobla maghrib ada, qobla isya ada. Saya pernah ngisi di satu masjid komplek ya sebelah sana, buka saumnya di rumah Pak Haji. Hayu Pak Haji kalau misalnya cenah di malami cenah qobla maghrib, mun wieu teh urang qobla maghrib we. Oh kitu hayu atuh cenah. Ari abdi mah cenah ngamalkeun qobla maghrib teh cenah tahiyatul masjid we. Pak Haji abdi mah cenah tahiyatul masjidnya qobla maghrib. Pas bubar ya, di masjidnya itu rawatib 8 waktu. Tuh Pak Haji nya di DG rawatib teh 8 waktu. Ya, ada poster gitu. Ustaz cenah nu bener teh rawatib teh 8 5. Yang 8 ada dalilnya, yang 5 ada dalilnya. Yang pasti mah nggak ada ba'da subuh, nggak ada ba'da asar, tak pasti. Tapi yang qobla yang 5 waktu, nah itu dalilnya ada, Bukhari Muslim ya, riwayatnya. Cuma memang tidak disebutkan oleh Ibnu Umar sebagai rutin. Isya kantos karumpul jamaah teh ba'da isya qobla isyanya kadang dilewat langsung qomat gitu. Jadi bedanya hadis Ibnu Umar dengan hadis yang lain. Hadis siapa ya, saya lupa lagi. Hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni yang menyebutkan di antara 2 adzan salat, di antara 2 adzan salat. Jadi ini ada hadisnya. Mau ngompromikannya yang 5 mah mau bapak rusuh kerterusuh amalkeun. Misalkan tadi ada pengajian qobla duhur, wong adzan duhur langsung qomat tuh gitu. Tetap ya qobla duhur mah harus. Tapi kalau qobla asar, contoh kan di kami tasmi itu dari ba'da duhur sampai maghrib. Asar mun sandrina nu maca tasmina lila, wah imam bisi ngalabrak maghrib. Langsung cetek gitu qomat ya, nggak apa-apa. Qobla asar, qobla maghrib, qobla isya dilangsungkan, tidak ada qobla karena tidak termasuk di hadis yang Ibnu Umar ini. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, bisi bid'ah tuh. Entah keur umroh nate ngaharulang, nangahulang. Pan teu aya ceuk saha. Pan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mah semuanya ada qobla ya. Salat teh lebar ya, salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi teh pahalana gede.
Pacana usah teu aya naon teu aya rawatiban salat di antara dua azan itu dianjurkan. Jadi itu ya Bapak-bapak kompromi antara rawatib yang 5 dan rawatib yang 8 dengan menambah qobla maghrib, qobla asar, qobla isya. Ada dalilnya, cuma status yang qobla asar maghrib isya tidak serutin yang 5 ini. Ini ditambah 4 qobla duhur berarti jadi 12 ya. Ditambah qobla-qobla yang tadi 6 berarti 18. Hitung Pak, sholat siga Nabi. Kemudian yang 377 berikutnya masih dari Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Tidak ada satupun sholat sunat yang paling Nabi perhatikan kata Aisyah dibanding 2 rakaat subuh. Kata beliau, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pelajaran buat kita tong sok kaberangan subuh. Orang yang kaberangan subuh telat wae al-masbuk ya dalam subuh itu kata Nabi kan munafik ya. Athqalus sholat alal munafikin sholatul isya'i was subhi. Sholat isya, sholat subuh talangke wae munafik. Ciri orang munafik zaman Nabi mah itu. Karena kan gelap. Mungkin tidak hadir, mungkin kalau hadir terlambat, baiklah asal hadir. Udah mau katingali gitu. Karena orang munafik itu yuroin itu ria. Kelihatan sigap, kalau tidak kelihatan kusala itu ngedeul. Jadi kalau kita malas dari sholat subuh ini sama dengan orang munafik dan meluputkan ganjaran yang sangat besar. Perjalanan saya ke sini riweuh ku motor sayur, ya, motor ieu jeung teu ngebut, urang rusuh, jaba subuh jam 4. Rata-rata pancena orangnya Batu Jajar, Cihamplas, Cililin, balanyana ti Andir. Mengejar apa mereka? Mengejar bati 1 juta sapoe biheungnya. Tapi kebanyakan tuh sampai melupakan sholat qobla subuh. Mudah naon sih? Kan sholat qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisina. Komo sholat subuhna qobla subuhna wae gitu. Ya. Saya dulu zaman suka sahur ke Andir, ke Ciroyom. Kalau sekarang mah alhamdulillah ku cai we unggul. Ya. Pinuh gitu. Keur hujan girimis oge pinuh we gitu. Sok heureuh jeung si ibu tukang sokoneng, si imang tukang bubur. Ari ieu mun adan subuh sok lowong tah kamar boro-boro. Pinuh we di pasar. Sarolat di dinya we cenah nya di lapak gitu. Nah ini ya kita lupa bahwa qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah saya ada tukang kerupuk kan di situ Aksan sudah tukang kerupuk. Yum Janari teh rame di ganggang rumah saya itu. Termasuk ada jamaah saya. Kade cete didinya abdi mau ustad cenah jam 2 gugahna. Jadi ustad adan awal teh abdi angkat gitu. Jam 3 teh baru berangkat. Berapa tokana adan awal ustad abdi berangkat. Cete lain sholat pan atau cenah sholatna ti jam 2 kalau tidak cenah bada isya. Nah, ai qobla subuh di mana? Di masjid tuh Ustaz cenah. Eta jongkok kumaha di PHP-keun. Nu PHP-keunna kumaha? Di PHP-ana kumaha? Nya cenah tara. Untung aya nu tara. Tapi kuduna jiga di tanah suci banyak. Nah, sebelum adzan itu si tara rutuk ya. Bahkan sholat di trotoar kan. Salat di trotoar. Apalna ketika kita terlambat bis, waduh di trotoar teh pinuh ya, tutup toko sholat didinya. Ngajajar berjamaah.
Kemudian dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallat natai asyrata rakaatan, siapa yang sholat 12 rakaat. Kalau tadi kan Ibnu Umar 10, kalau Ummu Habibah ini 12. Fi yaumihi wa lailatihi, di sehari semalamnya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan kastil istana di surga, ya, lebih megah daripada istana Buckingham. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, tatawuan. Apa saja 12 itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat qabla duhur. Jadi lebih kuat Pak ya yang 4 rakaat. Ummu Habibah, Aisyah 2. Kalau tadi Ibnu Umar. Makanya di masjid saya, di masjid bapak saya, ya, memang dari dulu sejak saya muda qabla duhur teh geus aya 2 rakaat, 4 rakaat. Ya. Jamaah itikaf biasana nu sok aneh anyar-anyar. Nah cenah usah di mah qabla duhur teh 4 rakaat. Oh di dinya ngajina teu anggeus. Soalnya bukan saya saja, jamaah pun semuanya 4 rakaat. Ya, kecuali santri nu ngaredol, ya, 2 rakaat. Oh sing ngalobrol gitu. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat qabla sholat subuh. Jadi 12 itu yang qabla duhurnya 4 rakaat. Kalau ada pertanyaan 4 rakaatnya sekali salam atau 2 kali salam, boleh dua-duanya. Boleh sekali salam kata Imam An-Nawawi. Boleh 2 kali salam, kembali ke dalil umum sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sehingga sholat intidor bapak-bapak qabla Jumatan kan 2 rakaat 2 rakaat. Boleh. Kemudian walil khamsati anha, dalam riwayat 5 imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, masih dari Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in qabla zuhri, siapa yang merutinkan 4 rakaat qabla zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat ba'da zuhur, haramahullahu ta'ala 'alan nar, Allah mengharamkannya masuk neraka. Ini ada yang menilai doif, ya. Saya sudah tulis bantahannya, takhrij ulangnya, ada kekeliruan dalam menilai doif. Para ulama hadis juga nggak ada yang mendoifkan, kecuali itu ustadz di Indonesia yang mendoifkan itu. Sisanya Syekh Albani, Ibnu Hajar, nggak ada yang mendoifkan. Dan saya juga tulis di At-Taubah Institute di website kekeliruan yang menilai doif. Ini sahih ya. Jadi qabla duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat sahih. Cuma memang yang 4 rakaat ba'da duhur tidak dirutinkan melihat status hadisnya. Ya. Dirutinkan juga boleh. Jadi kalau 4 rakaat ba'da duhur dan 4 rakaat ba'danya berarti 14 rakaat, Pak ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang shalla arba'an qoblal asri, salat 4 rakaat qabla asar. Ini juga kata Ibnu Hajar hasan, menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah sahih. Ini juga ada yang mendoifkan terkait status Muhammad bin Mihran, padahal status beliau itu hasan, ya, tidak sampai doif. Ini juga sudah saya tulis takhrij ulangnya di website At-Taubah Institute. Jadi keliru yang menilai hadis ini doif, yang benar adalah sahih. Kalau ditambah 4 rakaat qabla asar berarti seberapa tadi? 14 tambah 4 18. Atau qabla asar pakai hadis Bukhari yang tadi 2 rakaat di antara 2 adzan, antara adzan dan qomat bisa 2 rakaat berarti 16 ya. Tapi kalau 4 rakaat 18. Kita hitung yang maksimalnya saja dulu ya. Kalau dengan 4 rakaat qabla asar berarti 18. Kemudian hadis berikutnya Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah kalian qobla maghrib, salatlah kalian qobla maghrib, salatlah kalian qobla maghrib bagi yang mau. Karohiyatan yatakhidahan nasu sunnatan, kata Abdullah, takut dijadikan sunnah oleh orang-orang. Maksudnya kata Ibnu Hajar, dijadikan sunnah di sana maknanya dijadikan wajib, bukan berarti jadi mubah. Ya, masa ada sholat sunat mubah? Sholat sunat mah sunat. Ini jadi dalil qobla maghrib dianjurkan. Cuma memang Ibnu Hajar gak mencantumkannya qobla isanya. Qobla isanya ada di Fathul Bari di Sahih Bukhari. Jadi ini pengakuan, pengajaran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qobla asar ada, bahkan sampai 4 rakaat. Qobla maghrib ada, ya. Bukan tidak ada. Kalau disebutkan itu kan cenah amal sahabatnya, tetap amal sahabatnya kan Nabi yang memerintahkan. Nabi nggak mengamalkan, masa Nabi memerintah Nabi nggak mengamalkan? Atau kaburo maktan indallah ang taqulu mala taf'alun. Masa Nabi memerintah Nabi tidak mengamalkan? Aneh-aneh wae. Kalau Nabi memerintah pasti Nabi mengamalkan. Maka dari itu dalam riwayat Ibnu Hibban, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghrib rakaataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qobla maghrib 2 rakaat. Nah, ini yang nanti membedakan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Imam Malik itu mengatakan qobla maghrib itu tidak ada. Alasannya kenapa? Karena penduduk Madinah tidak mengamalkan di Masjid Nabawi. Imam Malik mah memilih yang terbaik itu adalah amal ahli Madinah. Termasuk itikaf, kata Imam An-Nawawi, saya meragukan, mungkin bid'ah cenah gitu. Saum nyawalan, kata Imam Malik, saya meragukan, kemungkinan besar bid'ah saum syawal. Muridnya Imam Syafi'i ngasih pendapat. Imam Syafi'i kan berguru ke Imam Malik 20 tahun. Ya, abdi wae di pesantren 7 tahun. Ya. Imam Malik sampai 20 tahun ke Imam Syafi'i ke Imam Malik 20 tahun sampai wafatnya. Imam Syafi'i sesudah Imam Malik wafat, beliau memilih pendapat bahwa yang sunnah itu yang diajarkan dalam sunnah, bukan yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Dan Imam Syafi'i punya banyak data kenapa qobla maghrib tidak diamalkan. Itu ada keterangan dari sahabat, asyughul, sibuk, waktuna kan samporet, ya, mepet, jadi langsung. Tapi bukan berarti tidak ada. Kenapa itikaf tidak diamalkan? Kenapa saum syawal tidak diamalkan? Ya, ketika Madinah sudah sangat sibuk. Maka Imam Asy-Syafi'i itu sering disebut nasirus sunnah. Nasirus sunnah itu pembela, penolong sunnah. Jadi menurut Imam Syafi'i, sunnah itu patokannya bukan ahli Madinah, tapi hadis. Makanya ada perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Termasuk qobla maghrib. Imam Syafi'i menegaskan itu bagian dari sunnah. Jadi kalau ditambah qobla maghrib berarti 20, ditambah qobla isya berarti 22 salat rawatib itu. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubi syamsi. Kami biasa salat kunna ba'da maghrib 2 rakaat. Jadi biasa para sahabat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, Nabi melihat kami, falam ya'murna walam yanhana, tidak memerintah, tidak melarang. Maksudnya tidak melarang. Kalau memerintah kan tadi jelas memerintah. Apakah Nabi melihat itu tidak sholat? Pan tadi ada keterangannya Nabi juga sholat qobla maghrib. Jadi sekali lagi, ini yang tadi kita bahas di awal. Kalau ada keterangan sahabat itu jangan dianggap final. Ya. Kalau faktanya beda dan sahabat yang lain berarti saling mengisi. Kata Ibnu Umar, rawatib itu 5, bukan berarti hanya 5. Ya. Qobla asar ada, ternyata qobla maghrib ada, qobla isya ada. Cuma statusnya yang 5 ini lebih
kuat atau jangan sama sekali ditinggalkan. Kalau yang 3 tadi qobla asar, qobla maghrib, qobla isya sesekali boleh ditinggalkan. Kadang di masjid-masjid tertentu ya, lain sesekali itu pernah sesekali aja sehingga di Istiqomahnya di Pajagalan ya, itu sesekali aja. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atainil lataini qabla salat subhi. Nabi itu meringankan 2 rakaat qabla subuh. Jadi cepat. Hatta inni aqul aqra bi ummil kitab. Sampai saya berkata, ai Nabi baca Al-Fatihah tidak? Artinya salat qabla subuh itu lebih cepat daripada baca Al-Fatihah yang biasa. Cepat. Sunnahnya begitu. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat subuh itu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 2 rakaat. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat subuh itu ja'a ala shikkihil aiman. Beliau berbaring ke sebelah kanannya. Ini tidak saya amalkan di sini ya. Tapi boleh ya. Jadi bapak-bapak kalau lihat biasanya puntennya di jamaah salafi beres qobla subuh teh geus qomat oge ngagoler. Nah, ini ada dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini apabila salat salah seorang di antara kamu 2 rakaat qabla sholati subhi sebelum salat subuh falyattaji' ala janbihil aiman berbaringlah ke sebelah kanannya. Di dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud mengatakan saya tidak mengamalkan. Nah komprominya gimana? Jadi sahabat memahami ini anjuran bagi yang lelah. Tapi yang lain menilai Nabi tidak menyebut lelah dan tidak lelah, pokoknya mengamalkan. Ya. Jadi jalan tengahnya ini silakan diamalkan bagi yang mau, yang tidak pun tidak apa-apa karena sahabat juga banyak yang tidak mengamalkan. Jadi sifatnya anjuran, hitung-hitung merebahkan karena kan sholat tahajud lamanya sahabat mah. Ai bapak mah ngagoler teh naon tunduh kene. Tunduh kene cenah ieu sholat tahajud dilewat cenah. Bakat kutunuh. Jadi si negertanya begitu. Kalau menyebut bid'ah keterlaluan, Nabi mengamalkan dan Nabi juga memerintahkan. Sekian ini sholat rawatib ya. Jadi kalau kita simpulkan ada batas maksimal, ada batas minimal, ada batas pertengahan. Batas minimal 10 rakaat. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 2 rakaat ini minimal. Tong kurang ti dieu. Yang kedua batas pertengahan. Ditambah yang 3 tadi, qobla maghrib, qobla isya, qobla asar. 2 rakaat. Jadi 16 rakaat. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya. Jadi 8 dikali 2 16 rakaat. Ada batas atas. Batas atas sampai 22 rakaat. Qobla subuh, qobla duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat, qobla asar 4 rakaat. Ditambah genep nu tadi 18 tambah genep 11 tambah genep jadi 22 rakaat. Ba'da qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya.
ditambah 4 rakaat qobla duhur, 4 rakaat ba'da duhur, dan 4 rakaat qobla asar. Ini semuanya hadisnya ada, silakan kita amalkan sesuai kemampuan kita. Cuma tadi yang batas minimal yang 10 rakaat di 5 waktu tadi. Demikian fikih dari hadis-hadis tentang sholat sunat rawatib, dan yang saya jelaskan sepengetahuan saya dari penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Nanti disambung dengan sholat malam, panjang nih sholat malam ya, pasti mual cekap insyaallah di bulan yang akan datang. Mangga bila ya pertarosan sebelum ditutup. Taya terus biasa diamalkan ya, kalau tidak ada, oh ada, mangga Bu dianggo Bu mikna. Assalamualaikum Pak, mau tanya kalau ketika ruku, memperpanjang ruku, doanya apa aja? Assalamualaikum. Salam. Nabi SAW itu sholatnya seimbang. Kalau bacaan suratnya panjang, rukunya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang, di antara dua sujudnya panjang, ya. Tahiyatnya juga panjang. Kalau baca suratnya pendek, maka semuanya ruku, sujud, i'tidalnya juga pendek. Ruku panjang itu bacaannya apa? Bacaannya adalah bacaan ruku tapi diperbanyak. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tanpa ada batasan. Mau 100 juga silahkan. Ya. Soalnya kan di hadis Hudzaifah itu Nabi sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran gitu. Sugante cenah geus An-Nisa teh sing ruku. Balik deui kana Ali Imran. Gitu kan di hadisnya. Ya, kata Ibnu Mas'ud juga, saya kapok cenah sholat malam dengan Nabi. Nah, sakit hati cenah. Goreng hati. Nya cenah nah hati teh hayang ruku. Bari teu ruku-ruku gitu. Itu kalau sholat bacaan suratnya Al-Baqarah berarti 256 ayat, atau kalau saat itu mungkin baru 200 ayat, berarti rukunya sekitar 200 kali tasbih, sekitar tapi ya. Kata Imam An-Nawawi nggak sama persis ya. Begitu. Jadi kalau ruku bacaan panjang apa? Kata Imam An-Nawawi, para ulama ya, silakan bacaan ruku, bacaan sujud diperbanyak. Asal di ruku sujud nggak boleh baca Quran. Khusus di sujud silakan perbanyak dengan doa. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sisanya tambah doa. Ya Allah, sehatkan anak keluarga saya misalnya. Silahkan bebas. Pakai bahasa Indonesia boleh ya. Yang dilarang itu ngobrol. Kalau munajat mah boleh. Ngobrol, versi biraha main, eta nggak boleh, batal. Kalamunas itu bukan berarti nggak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, ya, tapi nggak boleh ngobrol dengan sesama. Boleh, begitu Bu? Ya. Ini ada yang ditanyakan lagi, betulkah kalau batas waktu sholat isya itu jam 12 malam? Batas waktu sholat isya, ya, terima kasih. Batas waktu sholat isya itu tengah malam. Di Al-Qurannya begitu. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili. Sampai tengah malam. Wa qur'anal fajri plus sholat subuh. Ya, sholat subuh mah gak nyambung dengan sholat isya ya. Sampai tengah malam. Dan kita sudah bahas ya di bab waktu sholat. Sholat isya itu ila nisfil lailil ausat, setengah malam pertengahan, maksudnya tengah malam. Cuma memang nanti menentukan tengah malamnya yang berbeda. Ada yang mengukur tengah malam tinggal lewat tengah siang, karena siang dan malam itu seimbang.
tengah siang duhur. Kalau sekarang duhur setengah 12, berarti tengah malam teh setengah 12 gitu. Tapi itu guru saya Ustadz Sudikin begitu. Batas akhir waktu sholat isya kata almarhum Ustadz Sudikin tinggal we duhur, mundur setengah 12, berarti sholat isya akhirnya setengah 12. Cuma guru-guru saya yang kesininya itu menilai malam itu dari maghrib sampai subuh, jadi bukan sampai terbit matahari. Ngukurna naon eta puasa cenati subuh, bukan dari terbit matahari ya. Jadi malam itu dari maghrib sampai subuh, berarti tengah malamnya lebih awal jam 11 gitu. Jadi zona amannya jangan kita sholat isya lebih dari jam 11. Makanya Nabi melarang kita tidur sebelum isya dan ngobrol ba'da isya. Tidur sebelum isya bisi kabablasan sholat isya 2 rakaat ya. Mun dihaja ba'da isya ngobrol bisi kabablasan sholat tahajud, kajong-jonan ngobrol utuna sholat tahajud tidak, karena tidurnya larut malam begitu Bu. Jadi benar, jadi bukan jam 12-nya tapi tengah malam. Tengah malam itu ada yang menghitungnya dari maghrib sampai subuh, berarti sekitar jam 11-an. Ada yang menghitungnya tengah malam itu lihatnya tengah siang, berarti ukurannya sholat duhur begitu. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Mana? Oh mangga. Kalau sudah masuk, misalnya sudah masuk waktu subuh, kita itu sebaiknya itu untuk pertama kali sholat sunat itu tahiyatul masjid dulu atau langsung sholat rawatib gitu Pak Ustadz, qobla subuh, atau misalkan duhur juga sama gitu. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada syukur wudu, hanya qobla subuh 2 rakaat titik. Kalau mau tahiyatul masjid sebelum adzan begitu. Ini yang tadi saya sebutkan, bukan saya kan, para ulama ya, Sa'id bin al-Musayyib, para sahabat menegur yang sholat qobla subuh 2 kali dengan tahiyatul masjid. Masa saya nggak boleh tahiyatul masjid? Kamu bukan nggak boleh tahiyatul masjid, kamu nggak boleh menyalahi sunnah. Jadi sunnahnya qobla subuh mah qobla subuh ya, nggak ada tahiyatul masjid. Saya ingat di masjid yang saya ngisi Senin subuh rutin, itu kan dari sejak lulus mu'alimin ngisi di sana itu. Bulughul Maram geus tamat, Kitabut Tauhid geus tamatnya, Sahih Bukhari tereh tamat. Itu biasa begitu 2 rakaat. Saya mah sendiri we. Karakter saya tidak langsung menegur kalau dalam masalah fikih. Bisi jamaah teh boga fikih lain ti ustaz nu lain kan saling menghargai. Tapi udah berapa lama gitu, berapa bulan ketua DKM-nya itu tukang heureuy. Nah cenah ustad mah salatna pedit, qobla teh batur mah 2 kali jeung tahiyatul masjid. Ustad mah salat mendingan sekali diuk we cenah ngantosan cenah gitu. Saur almarhum tukang heureuy. Sanes pedit Pak Haji, sunnahna kitu teu aya salat sunat lain salian ti qobla subuh. Oh gitu, mana cenah hadisna? Enak Bulughul Maram. Nah, cenah teu kabaca ku Bapak. Lalu saya bacakan yang tadi saya bacakan. Tuh, maksud saya enak Bulughul Maram, nah Bulughul Maram ge aya gitu. Apalagi di kitab-kitab yang lain. Kan Bulughul Maram itu kitab ringkasan. Begitu Pak. Jadi khusus untuk qobla subuh mah atau qobla subuh hungkul. Yang tadi Nabi disebutkan sangat perhatian itu konteksnya Nabi pernah telat. Jadi Nabi junub ya, lalu mandi cari airnya lama, mandi dulu, datang itu sudah hampir terang. Lalu Nabi sholat qobla subuh. Kata Bilal, Nabi ini sudah terlalu siang. Kata Nabi, seandainya matahari sudah terbit pun saya akan sholat qobla subuh. Dan itu pernah Nabi amalkan ketika Nabi sholat kesiangan subuh ya, tapi awas dong disimpulkan sunnah kesiangan subuh. Pada Nabi pernah ya. Nabi perjalanan semalam suntuk sampai oleng gitu dah,
ditahan ku Abu Qatadah. Sudah sejak kapan? Dari tadi malam cenah Nabi. Nabi hampir jatuh tina ontan. Ya udah tuh cenah tidur dulu. Siapa yang mau jaga malam? Cek Bilal teh saya. Awas cantong kaburangan. Itu menjelang subuh sudah sangat kantuk berat. Akhirnya Nabi yang pertama kali bangun kapanasanku pan poe jam 7-an mantunya. Mun aya mah jam 6 lah. Geus aya caang panon poe. Bangun. Oh, Nabi berteriak, ya, sholat. Lalu kata Nabi, pindah ke sebelah sana. Teu sholat tidinya nah, ini tempat setan, gitu. Jadi mukaburangan subuh teh tak imah setan. Ini tempat setan, pindah ke sana. Bilal adan ajan udah kesiangan. Nabi qobla subuh, saking tidak boleh ditinggalkan. Lalu qomat, lalu berjamaah. Ya. Itu sampai begitu qobla subuh itu. Jadi memang kalau waktu sampai 10 menit toleransi ya. Saya juga kadang udah berdiri aya keneh. Aya nu nararang tuh. Bapak udah sholat? Belum? Sholat dulu, sok ditunggu. Jadi jangan sampai nangtung cenah bisi usar kaburu qomat da tereh. Nya memang tereh, tapi kalau Bapak memang belum sholat qiblah subuh, sholat dulu, sok ditunggu. Nabi juga begitu. Bilal tadi kan mau qomat Nabi cenah udah siang dagoan heula. Asal teu unggal subuh we pika keseleun. Unggal de qomat kakara kudu nyumet matak pika keseleun jamaah teh. Tapi kalau memang sesekali, sok Bapak belum sholat? Belum. Jadi kita mau qomat nararang tung di belakang nunggu. Belum. Sok sholat dulu. Asal tong lila we nya kuliah jeung kuluh we. Ditunggu dulu, itu yang dimaksud ta'ahudan. Ya, jadi saya menoleransi masjid-masjid yang sampai ya masalah 10 menit, masjid sebelah sama 13 menit beres adan deh. Ya. Duka masalah berapa menit tina adan deh. Wah nama beres adan deh 13 menit sampai 14 menit kesal. Ya, saya berijtihad daripada kesal ngahulang wirid udah habis udah mending bari sholat gitu. Jadi itu buat menunggu orang-orang yang terlambat mau qobla subuh dulu silakan. Tapi kita yang sudah ada di tempat sudah saja qobla subuh mah sekali. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada syukur wudu dan sholat sunat lainnya. Mangga Bu Haji. Iya. Apa dalih serta keutamaan sholat sunnah wudu? Sholat sunnah wudu itu pasti masuk surga. Jadi kan Bilal itu ditanya, saya dengar langkah kamu di depan saya di surga sama persis seperti di dunia. Bilal itu kan brigadenya, selalu mengawal Nabi dan Bilal selalu di depan, ya, di depan Nabi mengawal. Kamu juga di surga terdengar langkah kakinya di depan saya. Apa istimewa, amal istimewa kamu yang beda dari yang lain? Bukan beda dari yang menurut kamu istimewa. Kata Bilal, satu, saya tidak pernah adan, kan muadzin, kecuali sesudahnya sholat 2 rakaat. Tuh, itu jadi dalil bahwa pada adan itu langsung qomat. Sholatlah 2 rakaat. Yang kedua, kapanpun saya batal, mau siang mau malam, saya wudu, sudah wudu lalu sholat. Itu sholat syukur wudu teh beres batal, wudu sudah wudu, sholat kapanpun. Bapak ibu ke toilet, udah beresnya wudu, udah wudu, sholat. Begitu. Sholat syukur wudu itu jadi dijamin ku Nabi masuk surga. Cukup? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.